Dahulu, Ka'bah ingin dihancurkan oleh seorang raja dari Yaman. Ia sangat berambisi untuk mengalihkan pusat ibadah dari Ka'bah di Makkah ke gereja yang ia bangun sendiri dengan harapan umat Arab akan beralih beribadah ke sana. Namun, upayanya gagal karena umat Arab tetap setia pada Ka'bah. Sebagai bentuk protes, seseorang bahkan membuang kotoran di gereja tersebut yang membuat Abraha marah dan memutuskan untuk menghancurkan Ka'bah dengan pasukan bergajah. Kisah pasukan gajah secara khusus disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Fi'il. Diceritakan bagaimana pasukan bergajah hendak menyerang dan menghancurkan kota Makkah. Tujuannya bukan semata-mata untuk merebut kota Makkah, melainkan juga untuk menghancurkan Ka'bah yang menjadi tempat ibadah orang-orang dari berbagai penjuru bumi. Peristiwa penyerangan pasukan gajah itu kemudian disebut sebagai Tahun Gajah. Di tahun itu juga, Nabi akhir zaman Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke dunia. Menurut Asima Nur Salsabila dalam bukunya berjudul 1001 Fakta Dahsyat Mukjizat Kota Makkah, disebutkan bahwa serangan gajah ke kota Makkah itu terjadi pada tahun 571 Masehi. Pada tahun itu, datang pasukan gajah sebanyak 60.000 yang dipimpin Abraha, seorang penguasa dari negeri Habasyah, sekarang menjadi Ethiopia. Abraha pada saat itu merupakan gubernur Yaman. Negara Yaman sendiri merupakan salah satu negara Kristen yang besar. Di sana, dibangun sebuah tempat ibadah gereja yang besar dan megah di masa pemerintahan Raja Yaman, Habsyah. Gereja tersebut bernama Al-Qullais. Abraha ingin gereja tersebut bisa menandingi Makkah dengan Ka'bahnya. Sebagai pembina gereja, ia ingin ritual ibadah warga Arab dari Ka'bah dipalingkan ke gereja di Yaman. Namun, orang-orang lebih memilih mengunjungi Ka'bah di Makkah daripada tempat yang dibuat Abraha. Kala itu, kerajaan Himyar di Yaman merupakan salah satu kerajaan Kristen yang terbesar. Sedangkan Abraha adalah jenderal angkatan darat dari kerajaan Aksum, atau sekarang menjadi negara Ethiopia, kemudian menjadi Raja Muda Arab Selatan untuk kerajaan Aksum yang menjabat sebagai gubernur Himyar, wakil Raja Kaleb dari Aksum yang berkedudukan di Yaman. Selanjutnya, Abraha mendeklarasikan dirinya sebagai Raja Himyar yang merdeka dengan memerintah sebagian besar wilayah Arab dan Yaman. Dia memiliki julukan Al-Ashram atau Al-Asram, artinya wajah bekas luka, sebab hidung Abraha telah hilang dalam pertempuran atau jatuh karena suatu penyakit. Raja Himyar tersebut berusaha untuk menyebarkan agama Kristen di kerajaan yang didominasi Yahudi tersebut, sementara juga berusaha untuk memusuhi Ka'bah di Mekah, yang merupakan pusat agama utama bagi penganut politeisme Arab. Pada masa Abraha al-Ashram memerintah, dibangun gereja yang besar nan megah dan dinamakan Al-Qullais, yang juga dikenal sebagai Al-Qullais atau Al-Qalis dari bahasa Yunani Eklesia, yang merupakan gereja Kristen Miafisit, dibangun antara tahun 527 dan akhir tahun 560 Masehi di kota Sana, di Yaman modern. Sejarawan Prokopius mencatat bahwa seorang utusan kekaisaran Bizantium dikirim pada masa pemerintahan Kaisar Justinian atas surat Abraha yang meminta bantuan marmer, pengrajin, dan pembuatan mosaik untuk pembangunan gereja Al-Qullais. Gereja ini dibangun dari batu hijau, kuning, putih, dan hitam yang dibawa dari kastil tua di Marib. Tangga menuju ke gereja terbuat dari marmer, sedangkan pintunya dari perunggu atau tembaga berwarna kuning keemasan dan lantainya dari perak. Gereja menggabungkan 3 elemen arsitektur terpisah. Dekorasi gereja tersebut mewah dan begitu indah, terdiri dari ukiran kayu cendana dan gading, dikombinasikan dengan panel emas dengan batu mulia dan salib. Abraha heran dengan kebiasaan warganya yang mengunjungi kota kecil Mekah di Jazirah Arab setiap tahun. Padahal, wilayah Yaman sangat indah dan dikenal dengan produk tekstil berkualitas, sehingga banyak orang yang datang untuk berlibur dan berniaga. Ia sebagai pembina gereja ingin Al-Qullais bisa menandingi Mekah dengan Ka'bahnya dan mengubah ritual ibadah warga Arab dari Ka'bah ke gereja di Yaman. Kemudian, Abraha mengirimkan seorang utusan kepada penduduk Mekah agar mereka beribadah haji di Yaman. Jika tidak, Ka'bah akan dihancurkan.
Namun, ancaman itu tidak dihiraukan oleh penduduk Mekah. Tidak ada yang mampu menandingi Ka'bah di Mekah. Selain itu, Abraha juga membangun gereja yang serupa di Najran untuk Bani Al-Harith, rumah Alat di Taif untuk suku Thaqif, rumah Yarim, dan rumah Ghamdan di Yaman. Pengaruh gereja sebagai tempat ziarah tandingan Ka'bah ini mungkin menjadi alasan dibalik tindakan seorang laki-laki kafir Mekah dari Bani Kinanah yang melakukan perjalanan menuju gereja Al-Qulais dan memasukinya pada suatu malam, yang kemudian membuang hajat dan melumuri dinding-dindingnya dengan kotoran. Insiden tersebut membuat Abraha semakin geram karena menyadari strateginya selama ini gagal. Selanjutnya, dengan berdalih peristiwa itu, Abraha bersama tentaranya datang ke kota suci Mekah secara khusus untuk menghancurkan Ka'bah yang terkenal dengan kisah tentara gajah, secara khusus disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Fil. Gereja Al-Qulais disebutkan bertahan setidaknya sampai masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah Al-Mansur pada 714 sampai 775. Kini, Ka'bah tandingan itu tinggal bekasnya saja, dalam bentuk lubang besar bundar yang dipagari kawat berduri. Pada papan namanya tertulis Qoratul Kelis atau bangunan bundar. Sejak beberapa tahun lalu, pemerintah negeri di ujung tenggara Jazirah Arabia ini meninggikan temboknya setelah banyak wisatawan asing yang mengunjungi objek wisata religius yang berada di bawah perlindungan UNESCO. Sebagai salah satu aset budaya dunia, Abraha juga memberitahukan tujuan penyerangannya bukan untuk berperang, tetapi hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Kala itu, Makkah yang dipimpin oleh Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum menghancurkan Ka'bah, Abraha juga memberi waktu kepada seluruh penduduk Makkah agar segera meninggalkan Makkah dan mengungsi. Mereka pun berlindung dan mengungsi di balik bukit-bukit di sekitar Makkah. Saat penghancuran tiba dan Abraha mulai mendekati Ka'bah, gajah-gajah tersebut tiba-tiba enggan menyentuh Ka'bah. Tidak lama kemudian, segerombolan burung-burung ababil melayang di atas mereka. Abraha juga memberitahukan tujuan penyerangannya bukan untuk berperang, tetapi hanya ingin menghancurkan Ka'bah. Kala itu, Makkah yang dipimpin oleh Abdul Muthalib, kakek dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak bisa berbuat apa-apa. Sebelum menghancurkan Ka'bah, Abraha juga memberi waktu kepada seluruh penduduk Makkah agar segera meninggalkan Makkah dan mengungsi. Mereka pun berlindung dan mengungsi di balik bukit-bukit di sekitar Makkah. Saat penghancuran tiba dan Abraha mulai mendekati Ka'bah, gajah-gajah tersebut tiba-tiba enggan menyentuh Ka'bah. Tidak lama kemudian, segerombolan burung-burung ababil melayang di atas mereka. Di antara paruh-paruh dan kaki ababil itu terdapat bara api yang sangat panas yang disebutkan berasal dari kerikil-kerikil neraka. Setiap burung membawa 3 batu. Batu-batu itu disebutkan sebesar kacang dan adas. Dalam tafsir Jalalin disebutkan bahwa setiap kerikil yang dibawa oleh burung itu sudah tertulis nama orang yang akan dijatuhi kerikil tersebut. Dengan dahsyatnya, kerikil itu mampu merobek tameng baja, menembuh daging manusia dan gajah-gajah tersebut. Sementara dalam sebuah tafsir dikatakan, burung-burung itu membawa penyakit cacar, sehingga menyebabkan para tentara Abraha tewas akibat menderita bisul yang sangat panas. Serangan burung ababil itu menyebabkan para tentara gajah lari kocar-kacir, dan banyak yang terjungkal terkapar mati. Dengan sisa-sisa tentara yang ada, Abraha kembali pulang ke negerinya dengan menanggung rasa malu dan kejengkelan hati. Perkataan Abdul Muthalib kepada Abraha terbukti benar, bahwa Ka'bah adalah milik Allah yang akan dilindunginya dari siapapun yang hendak menghancurkannya. Abraha tidak menyadari bahwa Ka'bah adalah Baitullah atau rumah Allah yang disucikan sejak zaman Nabi Adam dan tidak pernah ada yang mampu menghancurkannya. Selama ini belum pernah ada satupun kerajaan-kerajaan di Jazirah Arab maupun luar Arab yang mempunyai niatan semengerikan Abraha. Raja-raja di Jazirah Arab justru sangat menghormati bangunan suci yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail itu. Di dalam dan kanan kiri Ka'bah bahkan banyak berhala-berhala yang memang sengaja dibawa oleh para jamaah haji sebagai lambang penghormatan dan kekerabatan negeri mereka dengan Makkah. Lain dengan Abraha, mengunjungi Makkah saja belum pernah. Sekali datang, ia menebar ancaman yang mengerikan. Abraha benar-benar membuat Makkah tegang.
Apalagi ia dikenal sebagai raja yang memiliki kekuatan militer tak tertandingi di zamannya. Begitu ia memerintahkan perang, mulutnya seolah memuntahkan beratus-ratus ekor singa kelaparan yang siap menerkam apapun di hadapannya. Kepergian Abraha yang membawa pasukan cukup besar untuk menghancurkan Ka'bah sangat menggemparkan Jazirah Arab. Gemuruh langkah kaki mereka menggetarkan siapapun, meskipun jaraknya masih bermil-mil di depan. Sebenarnya antara kerajaan Abraha yang berdiri di Yaman dengan Makkah juga tidak pernah terjadi konflik. Hanya saja sebuah peristiwa kecil tapi cukup memalukan telah memicu kemarahan komandan perang asal Najasyi itu. Abraha diutus oleh rajanya yang bernama Asyamah untuk menaklukkan Yaman. Singkat cerita, Abraha berhasil menaklukkan Yaman, bahkan berhasil membangun sebuah gereja mewah. Namun, seiring berjalannya waktu, pertahanan dirinya ambruk dan remuk. Kenyataan bahwa tiap tahun penduduk Yaman selalu pergi ke Makkah membuat ia terbius sifat materialis dan iri dengki terhadap Makkah. Peristiwa besar tersebut terjadi 55 hari sebelum Nabi Muhammad SAW lahir. Kedatangan burung ababil adalah petaka bagi Abraha dan seluruh pasukannya. Burung-burung itu telah membuat semuanya berantakan. Meskipun begitu, burung-burung itu adalah berkah bagi penduduk Makkah karena Ka'bah kebanggaan mereka selamat dari kehancuran. Mulai saat itu Abdul Muthalib terkenal sebagai tokoh yang doanya sangat mustajab. Sementara Makkah kian naik pamornya karena terbukti Tuhan telah menjaga kota tersebut. Dan tahun itu dikenal sebagai Tahun Gajah. Wallahu alam bisawaf. Itulah kisah singkat Raja Abraha ketika ingin menghancurkan Ka'bah karena sifat kedengkiannya. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.